Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miss berharap abang kakak semuanya masih tetap semangat meskipun hari ini kita belajarnya dari rumah. Nah, untuk mengambil berkah pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup dengan subtema hewan sahabatku. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, abang kakak harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Oke, nah kita ke materi penerapan sila keempat. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai-nilai sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Nah, memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, di sini mungkin ada di antara abang kakak yang pernah berkunjung ke peternakan ayam. Nah, atau ada juga di rumahnya yang memelihara ayam. Nah, dengan memelihara ayam, ya kita bisa memperoleh manfaat, yaitu telur dan dagingnya untuk kita konsumsi. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Nah, coba diingat-ingat kembali. Kalau yang pernah pergi ke peternakan ayam, apa sih yang kamu rasakan saat berkunjung ke peternakan ayam? Nah, kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Oke, nah. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari teks tersebut kita bisa mengetahui ya di sini bahwa Santi dia sedih, dia bingung karena keberadaan peternakannya itu dikeluhkan oleh penduduk setempat ya. Penduduk tidak nyaman dengan
bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Namun di satu sisi Siti juga tidak mau peternakan ayamnya itu digusur karena peternakan ayam tersebutlah yang menghidupi keluarga dan untuk membiayai sekolahnya. Nah, dari teks tersebut ya, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas. Nah, di sini ada latihan untuk abang dan kakak di rumah. Nah, di sini kakak dan abang bisa berdiskusi dengan keluarganya di rumah. Bisa dengan mama, dengan papa, dengan abang, atau dengan kakak. Nah, yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Dan yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalah? Nah, di sini ya nanti abang kakak kerjakan latihannya di rumah ya. Nah, penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, jadi permasalahan, apabila kita mengalami suatu permasalahan, nah kita bisa menyelesaikannya ya dengan jalan bermusyawarah. Nah, contohnya saja misalnya kelas 6 Bilal bin Rabah ya akan mengadakan jalan-jalan misalnya. Nah, ternyata timbul beberapa pendapat ya mengenai tujuan. Nah, kan kita harus mengambil keputusan tempat mana yang akan kita tuju untuk jalan-jalan bersama. Nah, di sini kita bisa ya mengemukakan pendapat ya, mengemukakan pendapat kita. Nah, kemudian dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan, nah kita musyawarahkan gitu ya, mana yang akan kita jadikan keputusan, kita sepakati menjadi keputusan bersama. Nah, di sini ketika keputusan atau pendapat kita tidak dijadikan keputusan bersama, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat kita tidak boleh memaksakan keinginan kita gitu ya. Nah, kemudian keputusan yang sudah diambil harus kita jalankan gitu ya bersama-sama meskipun itu bukan pendapat kita. Jadi di sini kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak ya. Nah, bermusyawarah ini ya sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, jadi di sini ya Allah memberikan ya hati kita dengan sikap lemah lembut ya. Kita tidak boleh keras kepala ya, atau kita tidak boleh egois atau mementingkan diri kita sendiri saja gitu. Jadi kalau untuk kebersamaan ya, maka kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak dan kita mau menjalankan
keputusan yang telah disepakati bersama. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang patung Nusantara. Nah, di pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang patung Nusantara, ya, di mana kerajinan patung di Indonesia itu yang terkenal itu yaitu dari daerah Kasongan, ya, di provinsi Yogyakarta. Nah, sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ada patung yang dia berbentuk hewan, terinspirasi dari hewan. Jadi ada di sini celengan, ya, celengan yang dia berbentuk ayam, kemudian ada celengan yang berbentuk itik atau bebek, ya. Nah, jadi abang kakak nantinya di rumah juga bisa membuat patung, ya. Kalau di sini terbuat dari tanah liat, nah kita bisa menggantinya dengan bahan plastisine. Nah, abang kakak nanti bisa buat bentuk hewan kesukaan abang kakak sendiri, ya, dengan bahan plastisine. Jadi di minggu yang lalu kan sudah kita pelajari bagaimana bahan-bahannya dan cara membuat adonan plastisine. Jadi nanti abang kakak bisa juga mencobanya di rumah, ya, membuat patung dengan inspirasi hewan. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, di materi sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai perkembangbiakan hewan, ya. Jadi hewan itu berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, di sini abang kakak akan berlatih, ya. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Nah, di sini ada peta pikirannya, ya. Itu jadi nanti abang kakak menuliskan, ya. Di sini contohnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, ya. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Kemudian nanti dibuat penjelasannya dan buatlah ciri-cirinya serta tempelkan contoh hewannya. Jadi nanti di sini kakak dan abang semuanya, ya, membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan ovipar dengan menempel gambar hewannya. Oke, jadi nanti dikerjakan di rumah, ya. Nah, Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, bagaimana cara kita bersyukur, ya, terhadap hewan-hewan yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi Allah telah menciptakan berbagai jenis hewan. Nah, kita bisa memanfaatkannya sebagai bahan makanan, ya. Kita bisa juga memanfaatkannya untuk diambil tenaganya, dan kemudian bagian hewan yang lainnya juga bisa kita manfaatkan sebagai hiasan. Nah, di sini, ya, kita bisa memanfaatkannya dengan cara, ya,
tidak berlebihan. Jadi kalau kita misalnya kita jadikan bahan makanan, maka kita ya memakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kemudian hewan-hewan tersebut ya harus kita pelihara, kita rawat dengan baik ya. Kita beri makan secara teratur, kemudian ya kita tetap melestarikannya supaya hewan-hewan tersebut tidak punah gitu, supaya anak cucu kita nantinya juga bisa mengenal ya berbagai jenis hewan, tidak hanya mengenalnya itu melalui gambar gitu, tetapi juga bisa melihatnya secara langsung dan bisa memanfaatkannya secara langsung ya. Jadi banyak ya yang sudah dibuat program-program untuk menyelamatkan hewan ya, misalnya dengan dibuatnya kebun binatang, kemudian dibuat suaka marga satwa atau cagar alam. Nah, ini sengaja dibuat ya untuk melindungi hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah membahas ya mengenai penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengenai patung Nusantara dan perkembangbiakan hewan. Nah, Miss berpesan pada kakak abang semuanya, latihan-latihannya dikerjakan di rumah ya. Miss tunggu nanti jawabannya sampai dengan jam 10 malam. Nah, abang kakak tetap semangat belajarnya di rumah. Miss tak bosan mengingatkan ya untuk tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian ibadah wajibnya tetap dilaksanakan, sholat 5 waktunya, kemudian sholat duha ya, tilawah dan mengulang hafalan. Nah, kemudian Miss mengingatkan ya. Nah, ini beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Nah, kita disunahkan untuk ya berpuasa. Nah, jadi abang kakak di rumah ya yang melaksanakan puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasanya, dan yang belum ya dilaksanakan ibadah puasanya. Semoga semuanya tetap semangat ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.